Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini lanjutan dari video 10 hari yang lalu setelah kocor. Jadi video ini adalah video 10 hari yang lalu setelah kocor. Kocor menggunakan boron dan ponska. Kemudian sudah disemprot menggunakan pita klur dan juga menggunakan curakron agar buahnya itu tidak dimakan ulat. Sayang sekali ya kalau seumpama buahnya yang sudah mulai agak membesar, kemudian pas panen malah dimakan ulat. Berhubung setiap hari sekarang hujan, tepatnya di sore hari, maka pagi-pagi sekali saya sudah melakukan semprot menggunakan pita klur agar busuk batang dan busuk daun itu tidak lagi menyerang ya. Karena sayang sekali kalau seumpama ini kan daunnya ini sangat subur tapi terkena penyakit. Nah, ini harusnya itu sebenarnya tunas-tunasnya pun juga harus dipotong, tapi berhubung pekerjaannya tuh banyak sekali ya, jadi bingung mau kerjain yang mana. Tapi saya tetap akan menyempatkan yang sudah mulai membesar buahnya, karena yang panen terlebih dahulu itu yang harus dijaga. Kalau yang seumpama yang mau menanam itu agak lambat juga nggak apa-apa, karena yang lain juga ada yang belum menanam tembakau ya. Nah, ini buah-buahnya sudah mulai membesar ini, makanya saya harus rutin semprot ya. Sayang kalau buahnya itu dimakan ulat. Nah, sepertinya nutrisi yang saya semprotkan dan saya kocorkan kemarin menggunakan boron dan ponska ya, sudah mulai terserap. Bukan mulai, tapi memang sudah terserap karena daunnya dan pertumbuhannya tuh sangat cepat sekali ini. Saya ini sebenarnya sangat suka terhadap tanaman tomat ini karena pertumbuhannya itu kalau seumpama tanahnya lembab itu sangat cepat sekali ya. Jadi jarak sekitar seminggu itu sudah ada perkembangannya. Kemarin pada waktu penyemprotan dengan fungisida pita klur, saya juga menambahkan sedikit kabriotop ya. Fungsinya untuk agar daunnya itu menghijau dan mungkin juga dia fotosintesisnya bagus ya. Mungkin seperti itu karena saya lupa kandungannya, tapi kabriotop itu banyak sering digunakan juga. Nah, seperti inilah keseluruhan. Ini yang bedengan ini akan diberikan mulsa, yang tengahnya akan ditanami cabai, kemudian yang samping kanan kiri itu akan ditanami tembakau. Nah, ini lanjut ke yang tomat. Harusnya itu tunas-tunas seperti ini itu harus dihilangkan sebenarnya, karena nutrisi yang terbuang sia-sia padahal nantinya itu tunasnya akan dibuang. Kalau misal tidak dibuang, maka jadi nutrisinya itu terbagi banyak sekali. Kalau misalnya tunasnya itu banyak ya, dibiarkan besar ya, meskipun ya buahnya menurut kita kan banyak ya.
Tapi buah-buah yang utama itu jadi kecil-kecil, jadi nggak laku dijual. Sebenarnya sih laku, cuma ya per kilonya itu kita nggak bisa mendapatkan harga yang tomat super ya. Kalau tomat yang besar-besar itu kan ya harganya bagus ya. Kalau di pengepul besar kan tomat yang kecil-kecil itu dibuang. Nah ini malah cabang tunas airnya itu udah besar sekali. Saya ini sudah sekitar 10 hari ini tidak melakukan perawatan pada tomat ini. Tapi tenang, besok saya akan melakukan perempelan besar-besaran pada tomat ini. Nah ini, aduh, cabangnya itu sebenarnya sih ya, kalau menurut saya sih nggak menyayangkan kalau saya buang ya, karena itu juga tidak berguna. Meskipun itu cabangnya itu besar, tapi kalau kita menunggu buah dari tunas itu akan sangat lama. Jadi lebih baik ya dibuang kalau saya. Nah ini juga saya harusnya itu melakukan perempelan, tapi gimana waktunya itu ya, tapi saya juga harus secepatnya ini, karena takutnya nanti kalau misal sudah semakin besar ya, nanti malah nutrisinya juga terbuang sia-sia. Misalnya nutrisi dari pupuk Ponska atau boron itu diserap sudah diserap, kemudian sudah difotosintesis, kemudian menghasilkan itu tunas air, nanti juga dibuang kan juga menyayangkan. Lebih baik penyerapan itu digunakan untuk bunga. Ini yang paling atas nih, buahnya ini ya, buahnya itu besar-besar, karena saya ini juga mengharapkan buahnya itu yang super maka saya akan melakukan rutin perawatan. Nah ini juga buahnya itu kelihatan ya, super ini sebenarnya sih harus dirempeli lagi ke atasnya 2 cabang 2 daun lagi. Nah ini buahnya ini ya kawan-kawan, ini masih lama lagi buahnya biar besar. Ini saya buang nih karena dimakan ulat kemarin. Nah ini kelihatan ya buahnya itu bergelombol, apalagi kalau misalnya naik sedikit lagi, nanti saya rempel sampai ke atas, terus disisai daun yang di atas itu nanti buahnya itu kelihatan semua. Jadi nanti misal kita akan melakukan penyemprotan, itu kita bisa melakukan penyemprotan pada pada buahnya. Nah ini buahnya itu sangat lebatnya besar ini. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya ini bisa terus berkembang. Nanti saya akan juga memberikan video lagi yang kelanjutannya yang ini.
Kalau tujuan saya sih sebenarnya menjadikan tanaman itu lebat buahnya dan subur, tapi menggunakan biaya yang minim ya. Nah, ini akan saya terapkan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.